Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid din wa syara'a ahkamal halali wal harami fi kitabihil mubin wa a'azzal ilma wa rafa'a ahlahu alladhina ittaqaw wa kanu bihi 'alimin. Nahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin wa nashkuruhu 'ala ni'amihi allati la tuhsa wa iyyahu nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsa qawaidash syar'i wa bayyanaha ahsana tabyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah, marilah kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita atas nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, khususnya umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena pada hari ini, atas izin dan ridhonya, kita dapat menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Semoga puasa kita, qiyamul lail kita, dan amal-amal soleh kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tercapailah tujuan puasa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alangkah indahnya apabila kesatuan dan persatuan yang saat ini kita alami, yang hari ini kita rasakan, ini berlangsung selamanya. Tidak hanya hari ini saja. Namun demikian, apabila kita tengok, apabila kita melihat ke belakang, khususnya pada tahun-tahun politik yang telah lalu, pedih rasanya hati ini. Persatuan dan kesatuan ternyata mudah sekali retak. Keretakan itu bukan hanya melanda, bukan hanya terjadi pada umat Islam saja,
melainkan juga terjadi pada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa pun seolah-olah berada di ujung tanduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang hak, agama yang cinta damai, cinta kepada kerukunan, benci kepada kekufuran, benci kepada perselisihan, agama yang benci kepada pertengkaran dan perpecahan. Agama Islam menyatukan hati. Agama Islam menyatukan bangsa. Agama Islam juga menyatukan kabilah, suku, hingga menjadi umat yang satu dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan kata lain, tidak akan ada yang mampu menyatukan hati dan merajut persatuan dan kesatuan kelompok yang saling bertikai kecuali dengan dinul Islam, yaitu din yang sahih. Perlu kita cermati, apabila kita melihat kejadian atau sejarah masa lalu, yakni pada masa jahiliyah, bangsa Arab berpecah belah dan saling memusuhi satu sama lain. Bahkan di antara satu kabilah saja saling bermusuhan, apalagi antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Peperangan dan persengketaan terus terjadi seakan tiada ujungnya. Bangsa Arab ketika itu tercabik-cabik, terpecah belah dan saling membenci. Kesetiaan hanya diberikan kepada kabilah masing-masing. Setiap kabilah memerangi kabilah lainnya. Yang kuat memakan yang lemah, yang zalim menguasai yang teraniaya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah dan din yang hak, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia agar mentaati Allah dan Rasulnya, maka sirnalah permusuhan di antara mereka dan berganti menjadi persaudaraan yang saling mengasihi satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan ini, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Quran surat Ali Imran ayat 103. Permusuhan itu berganti menjadi persaudaraan berkat nikmat Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Mereka tidaklah disatukan dengan harta, tidak pula disatukan dengan ambisi, tidak pula disatukan dengan partai, tidak pula disatukan dengan suku, ras, ataupun golongan. Tetapi yang mempersatukan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Konsep yang bagaimanapun apabila hanya berdasar hasil pemikiran manusia, meskipun didukung dengan dana miliaran bahkan triliunan, dan didukung pula oleh ahli fikir tingkat dunia, tidak akan dapat dipakai untuk mewujudkan ukhuwah, tidak akan dapat dipakai untuk mewujudkan persaudaraan dan persahabatan yang mantap dan hakiki. Sudah terbukti di mata dunia dengan adanya PBB. Kapan negara-negara di dunia ini bersahabat dan bersatu dengan betul dan mantap? Padahal sebagaimana yang kita tahu
PBB didanai oleh seluruh anggotanya yang terdiri dari negara-negara di dunia. Di samping itu pula, di dalam tubuh PBB berkumpul juga ahli fikir tingkat dunia. Namun itu tidak bisa menyatukan negara-negara yang ada di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Perlu kita sadari, perlu kita pahami. Jangankan manusia-manusia biasa seperti kita ini yang masih bergelimang dengan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih dan diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya. Andai kata dibekali dengan fasilitas kekayaan sepenuh bumi pun tidak dapat menyatukan hati manusia yang sedang bercerai-berai, yang sedang berselisih, bersengketa dan bermusuhan. Hal ini kenapa? Hal ini lantaran yang mempersatukan hati manusia bukanlah materi dunia, bukan uang, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan harta yang dihambur-hamburkan, bukan pula kepintaran seseorang ataupun kelompok, golongan maupun partai, melainkan yang menyatukan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka yaitu orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebentar lagi, di beberapa bulan mendatang, negeri kita tercinta insyaallah akan mengadakan pemilu. Pada tahun politik mendatang, hendaklah seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam, tetap menjaga persatuan, kerukunan, menjaga suasana tentram dan damai. Hindari hal-hal yang menyebabkan perpecahan, permusuhan yang diawali dengan pernyataan-pernyataan yang saling merendahkan, menghina, mengadu domba, memfitnah, ataupun menyebarkan berita-berita negatif, berita-berita bohong di tengah-tengah masyarakat. Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri atas keanekaragaman suku bangsa, yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat bermacam-macam, dan menghuni banyak pulau yang merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keseluruhannya diikat dalam satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan yang bertentangan, namun justru merupakan keanekaragaman yang bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika
merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang bahasa, adat istiadat, warna kulit maupun yang lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus membuang jauh-jauh sikap mementingkan dirinya sendiri, sikap mementingkan kelompoknya sendiri, sikap mementingkan partainya sendiri maupun golongannya. Dan hendaknya dibuang jauh-jauh sikap mementingkan daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Apabila sifat mementingkan diri sendiri, golongan, partai dan kepentingan lain itu terjadi, pastilah negara ini akan terpecah belah. Oleh sebab itu, marilah kita jaga Bhinneka Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sebagai bangsa memiliki pengalaman yang konkret betapa perpecahan dan permusuhan di antara anak bangsa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang terjajah selama berabad-abad lamanya. Usaha-usaha untuk mengusir penjajah yang berkali-kali dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia senantiasa gagal, karena usaha-usaha tersebut masih dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan sebagian dari kita, sebagian dari anak bangsa ini menjadi musuh dalam selimut dengan memihak penjajah dan memusuhi saudara-saudaranya sendiri yang sedang berjuang dan berusaha mengusir penjajah dari negeri tercinta. Setelah generasi perintis dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah berhasil mengusir penjajah dengan gilang gemilang. Pengalaman pahit yang pernah dialami bangsa ini sangat mungkin terulang kembali di masa kini jika masing-masing individu anak bangsa, lebih-lebih elit politiknya, tidak menjauhkan diri dari sebab-sebab keretakan, permusuhan, pertikaian, perselisihan, dan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Patut diketahui, di antara hal-hal yang sangat potensi menjadikan perpecahan bangsa di masa kini adalah penyebaran berita bohong, penyebaran fitnah, saling menjatuhkan kehormatan, penyebaran adu domba, baik melalui berbagai media cetak, media elektronik, dan media online. Hal ini sangat membahayakan bagi keutuhan umat Islam, bahkan keutuhan bangsa. Pada tahun politik seperti di masa mendatang, atau tahun politik yang sudah-sudah, untuk menggapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, sebagian orang yang tanpa adab, sebagian orang tanpa akhlak berusaha dengan berbagai upaya menggiring opini publik, mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar senang atau benci kepada seseorang. Bahkan terkadang demi jabatan, demi kekuasaan dunia yang pasti akan ditinggalkan, mereka tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang kotor. Mereka tega menjatuhkan martabat saudara sesama anak bangsa dengan cara ghibah, fitnah, serta menyebarkan berita-berita negatif lainnya. Hal ini persis
bagaimana yang diinformasikan oleh Al-Quran. Karena kebencian orang-orang munafik kepada kesuksesan perkembangan dakwah Islam, serta bersatunya umat Islam pada perang Bani Mustalik, akhirnya mereka berusaha menghambat laju dakwah dengan menyebarkan berita bohong. Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehabis perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah, peperangan ini diikuti oleh kaum munafik dan turut pula Ummul Mukminin Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba beliau merasa kalungnya hilang, lalu pergi untuk mencarinya. Sementara itu rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Ummul Mukminin Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, beliau duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Sofwan ibnu Mu'attal. Diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian, dan dia terkejut seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah. Aisyah terbangun. Lalu beliau Ummul Mukminin dipersilahkan oleh Sofwan mengendarai untanya. Sofwan berjalan di depan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnah keji atas ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pun bertambah luas, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah peristiwa yang pernah terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah. Di saat perang fisik tidak mampu menghantam saf dakwah Islam, maka upaya musuh-musuh Allah berpindah menuju perang psikis, atau yang dikenal dengan istilah al-harbul ma'nawiyah. Dan sasaran tembak yang tepat adalah keluarga Rasul sendiri, yakni Aisyah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah, kisah tersebut diistilahkan dan diabadikan oleh Al-Quran dengan istilah hadisul ifki atau berita bohong. Hadisul ifki adalah istilah yang muncul setelah ada klarifikasi pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ummul Mukminin Aisyah, yaitu melalui turunnya surat An-Nur ayat 11. Adapun sebelum turun ayat tersebut, isu tentang pemfitnahan Aisyah sangat tidak jelas, liar, menggelinding begitu saja. Isu tersebut dihembuskan oleh kaum munafikin hingga akhirnya dapat membentuk opini yang mendiskreditkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam. Adapun beberapa hal yang perlu diambil pelajaran, perlu diambil ibrah dari kisah merebaknya isu tidak jelas seputar peristiwa hadisul ifki di kalangan saf kaum mukmin adalah bahwa kita dilarang dengan sangat keras ikut menyebarkan,
mendukung para pembawa isu atau mengiyakan isu yang belum jelas tersebut. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadibun." Maka mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu. Jika mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta, orang-orang kadzab, pembohong, pembual besar. Quran surat An-Nur ayat 13. Tentu semua mukmin dimanapun berada tidak mau divonis sebagai pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang mukmin tidak berlaku gegabah dengan turut serta menyebarluaskan berita yang mengandung unsur kebohongan, mengandung dusta, fitnah, adu domba, dan berita-berita negatif lainnya. Jika ingin terbebas dari vonis pembohong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun menurut Allah Subhanahu wa taala suatu berita harus dikonfirmasi atau ditabayunkan kebenarannya terlebih dahulu. Jika hal itu belum terjadi, namun kita telah menyebarkan isu tersebut, berarti kita telah bermain-main dengan label vonis pembohong dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ukuran standar bagi setiap mukmin adalah dirinya sendiri dibandingkan dengan tokoh yang terkena fitnah tuduhan tadi. Setiap mukmin yang benar tentu akan sikoh terhadap saudara mukmin lainnya, akan percaya terhadap saudara mukmin lainnya. Di antara kesikoan tersebut adalah pembelaan kuat terhadap saudaranya yang tengah dilanda fitnah. Ingat bagaimana kasus Ka'ab bin Malik yang membelot dari peperangan. Namun dia biasanya adalah mukmin yang baik selama ini. Bagaimana Mu'ad bin Jabal menepis ungkapan mukmin yang salah karena mengiranya Ka'ab adalah terbius oleh kenikmatan harta. Kata Mu'ad, "Ya Rasul, demi Allah, aku tidak mengetahui tentang Ka'ab kecuali kebaikan." Dalam kasus Ibunda Aisyah juga demikian. Dan Allah memuji dialog antara Abu Ayyub dan Ummu Ayyub tentang sikap tepat keduanya yang dipuji Allah. Sikap tersebut kemudian diagendakan di dalam Al-Quran. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada. Subhanaka hadza buhtanun adim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperbincangkan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Quran surat An-Nur ayat 16. Ayat tersebut merupakan dukungan Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga mukmin yang tepat dalam menyikapi kasus tersebut. Kasusnya adalah saat Ummu Ayyub bertanya pada suaminya, "Tidakkah engkau mendengar tentang yang dikatakan masyarakat terhadap Aisyah?" Jawab suaminya, "Ya, dan itu adalah berita bohong. Jika kamu, wahai istriku, dalam posisi Aisyah, apakah kamu akan melakukan perbuatan tersebut, wahai Ummu Ayyub?" Lalu Ummu Ayyub menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melakukannya." Kemudian suaminya mengomentari dengan sangat tegas, "Aisyah demi Allah lebih baik daripada dirimu." Jangan sampai nafsu seorang mukmin mengalahkan
sikap objektif yang harus dilakukannya sebagai hamba Allah yang beriman. Ingat pesan Allah terakhir setelah ada kasus fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini adalah jangan sampai peristiwa isu seperti itu terjadi lagi pada barisan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'idukumullah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin." Allah memperingatkan kamu jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang menarik dari kisah ibunda di atas adalah pernyataan Allah setelah melakukan pembelaan tentang kebenaran Aisyah. Adalah jangan sampai isu seperti itu terjadi lagi pada barisan kaum mukminin dimanapun berada. Pernyataan itu berlaku sampai sekarang, hatta yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Jangan sampai ada soft dakwah lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat. Sebagaimana dipahami bahwa semua level pimpinan dalam dakwah memiliki kewajiban untuk menjauhkan diri dari posisi yang menjadikan dirinya dapat tertuduh. Jauhkan diri dari mauqi'ut tuhmah. Namun jika tuduhan itu benar-benar telah terjadi, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh setiap mukmin dalam bersikap. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Islam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada peristiwa pemfitnahan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hal senada yang perlu kita hindari pada tahun-tahun politik mendatang adalah menghindari perdebatan. Karena melibatkan diri dalam perdebatan berkepanjangan akan mengobarkan kemarahan, merusak hati, menimbulkan permusuhan, dan membangkitkan kebencian. Kecenderungan orang yang suka berdebat adalah mengomentari setiap perkataan orang lain dari sisi lemah atau salahnya. Komentar tersebut biasanya berupa celaan dan kritik yang menjatuhkan. Akibat dari komentarnya itu, orang yang berpendapat lalu berargumentasi untuk mempertahankan pendapatnya. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara keduanya. Pada umumnya, setiap perdebatan berakhir dengan keadaan yang tidak menyenangkan, terutama bagi mereka yang kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya agar menghindari perdebatan meskipun berada pada pihak yang benar. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul 'abdul imana kullahu hatta yatrukal kadiba minal muzahati wa yatrukal mira'a wa in kana shadiqan. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hamba dengan iman sepenuhnya. Kami ulangi, tidaklah beriman seorang hamba dengan iman sepenuhnya sehingga ia meninggalkan berdusta dalam bergurau dan meninggalkan berbantah meskipun ia benar.
Tidaklah beriman seorang hamba dengan keimanan yang sepenuhnya sehingga ia meninggalkan berdusta dalam bergurau, dan sehingga ia meninggalkan berbantah, berdebat meskipun ia benar. Hadis riwayat Ahmad juz 3 halaman 268, nomor hadis 8638. Zarul mira'a fa ana za'imun bi salasi ibyatin fil jannah fi ribadhiha wa wasatiha wa a'laha liman tarakal mira'a wa huwa shadiqun. Zarul mira'a fa inna awwala ma nahani anhu rabbi ba'da ibadatil awsani al mira'u wa syurbul khamri. Jauhilah perdebatan, maka aku jamin dengan 3 rumah di surga, yakni di bagian bawahnya, di bagian tengahnya, dan di bagian atasnya, bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun ia benar. Jauhilah perdebatan, sebab kata Rasulullah, larangan yang pertama kali disampaikan kepadaku oleh Tuhanku setelah larangan menyembah berhala adalah perdebatan dan minum khamar. Hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir juz 7 halaman 154. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini kami mengajak semua komponen bangsa ini, semua komponen bangsa ini termasuk para ulama dan umaroknya. 1. Mari kita utamakan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dibanding mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, partai ataupun golongan. Yang kedua, mari kita hindari hal-hal yang merusak keutuhan bangsa Indonesia dengan menjauhkan diri dari banyak suudzon, prasangka buruk kepada saudara kita sesama anak bangsa. Apalagi sampai tega menggunjing, menyebarkan aib, menyebarkan berita bohong serta memfitnah. Yang ketiga, ketika kita menerima suatu berita atau informasi melalui media apapun, hendaknya kita pelajari, kita diajari dan diperintahkan oleh Allah untuk terlebih dahulu melakukan tabayyun seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Sehingga kita mengetahui kebenarannya. Jangan sampai kita menyebarkan berita yang belum jelas sehingga menimpakan madarat, menimpakan bahaya, menimpakan keburukan bagi orang lain. Yang keempat, sudah tidak zamannya lagi kita saling melempar kesalahan, tajassus, mencari-cari kesalahan. Sudah tidak zamannya lagi kita merasa paling benar. Mari kita bekerja sama, bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan bangsa dan negeri tercinta ini, memperbaiki yang rusak dan mempertahankan serta meningkatkan yang sudah baik. Mudah-mudahan Allah meridai usaha dan langkah kita serta menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan, sehingga kita pun mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan limpahan berkah dari Allah yang tercurah dari langit dan bumi, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebelum diakhiri kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat dalam kepanitiaan sehingga salat Idul Fitri pada tahun ini atas izin pertolongan dan ridha Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan menjadi amal soleh panjenengan dan keluarga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.